Pak Peter, tadi kita sudah diskusikan bersama terkait dengan janji-janji Capres dan juga Cawapres. Tapi kalau melihat untuk mencapai target-target tersebut, nah sebetulnya masalah krusial yang patut di-highlight ini apa dulu sih Pak? Apakah memang untuk memberantas korupsi seperti yang disampaikan oleh Pak Mahfud atau mungkin ketimpangan-ketimpangan ataupun kemiskinan nih Pak yang harus diatasi terlebih dahulu? Ya gini ya, ketimpangan, keadilan, ya, pertumbuhan ekonomi itu bukan sesuatu yang terpisah, ya. Kita untuk menghilangkan ketimpangan, mengurangi kemiskinan, kita membutuhkan pertumbuhan ekonomi. Karena pertumbuhan ekonomi itu sebenarnya adalah perwujudan dari proses aktivitas ekonomi yang berkembang, di mana di dalamnya tercipta lapangan kerja, tercipta nilai tambah. Nah inilah lapangan kerja, nilai tambah inilah yang akan membantu kita di dalam mengentaskan kemiskinan. Karena ini akan menjadi sumber penerimaan, sumber pendapatan dari masyarakat. Kalau kita ingin menghilangkan ketimpangan, kita menghilangkan kemiskinan, nggak usah perekonomian, nggak usah tumbuh. Itu sesuatu yang tidak Harus paralel artinya Pak ya? iya, tidak sejalan, tidak konsisten. Kita harus paralel. Makanya sering disebutkan bahwasanya pertumbuhan ekonomi itu dibutuhkan. Karena pertumbuhan ekonomi itu menyiratkan di dalamnya adalah penciptaan lapangan kerja, terjadinya penciptaan nilai tambah, ya, yang artinya akan menciptakan penerimaan. Istilahnya itu kalau orang ekonomi sering bicara itu adalah kalau kita ingin memperbaiki ketimpangan, kue ekonominya digedein, ya, agar supaya kita membaginya itu bisa lebih merata. Persoalannya nanti memang adalah setelah kue ekonominya itu menjadi lebih besar, bagaimana kita mendistribusikannya. Fungsi distribusi yang kemudian yang harus kita tingkatkan. Jadi kalau Mbak Salsa tanya tadi, mana yang lebih penting? Dua-duanya penting. Karena dua-duanya itu saling terkait, nggak bisa kita pisahkan. Kita tidak bisa mewujudkan, ya, menghilangkan ketimpangan, mengentaskan masyarakat miskin tanpa kita mengejar pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi itu sekali lagi adalah perwujudan dari aktivitas ekonomi yang di dalamnya sangat dibutuhkan untuk kita memberikan lapangan kerja kepada masyarakat. Dengan lapangan kerja itulah masyarakat bisa keluar dari kemiskinannya. Oke, Pak Eko, pandangan Anda seperti apa kalau tadi Pak Peter mengatakan keduanya ini harus berjalan dengan paralel gitu Pak? Seperti apa pandangan Anda Pak Eko? Ya, ya dengan segala kekurangannya ya terhadap konteks pertumbuhan ekonomi ini, karena banyak juga kritik soal PDB ya, perhitungan pertumbuhan ekonomi ini. Tetapi memang sampai sejauh ini adalah angka-angka yang memang diacu di seluruh dunia begitu, bahwa pertumbuhan ekonomi itu akan menjadi salah satu indikator kuantitatif yang real gitu ya. Kita diumumkan setiap 3 bulanan, terus kemudian juga apa ya istilahnya ya memang dikejar ya, dalam asumsi makro juga ada gitu. Dan oleh karena itu ya, kalau kita baca ketiga visi misi para capres cawapres ini semuanya state secara jelas begitu target-target pertumbuhan ekonomi di dalam visi misinya ya. Saya rasa ini bagus begitu untuk bisa memberikan gambaran betapa memang pentingnya pertumbuhan itu gitu. Tapi memang di sisi yang lain bagaimana mendistribusikannya tadi juga penting, atau dalam konsep yang lain itu adalah siapa pelaku atau penopang dari pertumbuhan ekonomi yang ada di dalam target tersebut gitu. Kalau penopangnya adalah sebagian besar masyarakat, UMKM begitu ya, itu akan lebih memberikan aspek keberlanjutan dan juga ini ya mengurangi ketimpangan tadi begitu. Tapi juga bisa misalkan pertumbuhan PDB-nya gede, tapi itu hanya disumbang oleh segelintir orang atau segelintir sektor ya. Katakanlah misalkan sektor pertambangan atau sektor keuangan, itu juga bisa mendorong PDB begitu. Nah, yang kita harapkan ke depan tentu saja yang pertumbuhan ekonomi ini disupport oleh sebagian besar ya aktivitas ekonomi yang ada di masyarakat di Indonesia begitu. Oke, pada beberapa waktu lalu kita juga mendengarkan bersama terkait dengan target pertumbuhan ekonomi Indonesia di kisaran 7% nih Pak Peter dan juga Pak Eko. Saya akan ke Pak Peter terlebih dahulu, Pak Peter, tapi untuk mencapai target 7%, apakah Anda melihat target ini cukup realistis
Langkah-langkah apa nih atau terobosan apa yang perlu dilakukan untuk kita bisa kembali mencapai pertumbuhan ekonomi di 7%? Dan kemudian pertanyaan berikutnya adalah, apakah memang kita harus mencapai target 7% untuk bisa mengakselerasi Indonesia supaya bisa naik kelas, Pak Peter? Ya, ini yang sering saya sampaikan, saya sedih sekali karena masyarakat Indonesia itu menyampaikan eh, pesimismenya, ketidakyakinannya kita bisa tumbuh 7%. Itu hal yang sangat menyedihkan karena itu sangat tidak sejalan dengan keyakinan kita bahwasanya kita ini negara yang kaya, ya. Padahal negara-negara yang tidak sekaya kita dengan semua sumber daya alam yang kita miliki, itu mereka mampu tumbuh bahkan di atas 10% selama dalam periode yang panjang, ya. Singapura misalnya, ya Singapura itu tumbuh di atas 8% selama periode yang cukup panjang di atas 5 tahun, dan itulah yang kemudian mengantarkan Singapura menjadi negara maju, ya. Demikian juga dengan Taiwan, Korea Selatan, Jepang, ya. Mereka kan kalau kita bandingkan dengan kita, mereka negara-negara yang tidak sekaya kita dengan semua kekayaan alam kita. Jadi kita memiliki semua prasyarat untuk tumbuh di atas 7% sebenarnya. Tadi apa yang disampaikan oleh Pak Mahfud saya kira benar sekali. Kalau kita tidak mampu tumbuh di atas 7%, itu sebenarnya dikarenakan kebodohan kita sendiri. Artinya Ya. cukup realistis ya Pak 7% itu? Ya, makanya saya sebutkan, makanya sedih kalau Mbak Salsa nggak yakin, yang lain juga nggak yakin. Itu bukan realistis lagi. Ini potensi kita tumbuh di atas itu, bahkan tumbuh di atas 7%, di atas 10% pun kita mampu. Di atas 10%. Persoalannya adalah apa yang sudah kita lakukan selama ini untuk mewujudkannya. Ya, perekonomian kita selama ini itu bermasalah. Perekonomian kita itu sakit selama ini, mengalami sakit yang akut, ya. Dan itu diakui oleh banyak ekonom. Perekonomian kita itu tidak efisien. Perekonomian itu mengalami penyakit yang namanya tidak efisien, yang ditunjukkan dengan ICOR yang begitu tinggi, ya. Kemarin di debat Cawapres juga disebut ICOR kita sekarang ini di kisaran 6-8%. Ya, 6-8 bukan persen, 6-8. Yang artinya kita untuk menambah output 1 kita membutuhkan tambahan input 6-8. Sementara negara-negara lain itu ICOR-nya sekitar 4. Ya, kita besar sekali dibandingkan mereka. Kita tidak efisien. Negara kita mengalami yang disebut high cost economy. Kita suku bunga kita tinggi, ya. Nah, ini penyakit-penyakit ekonomi yang selama ini tidak pernah kita selesaikan. Jadi, walaupun kita punya potensi besar, tetapi kalau kita masih sakit, kita masih punya masalah-masalah penyakit ekonomi yang saya sebutkan tadi, kita memang tidak akan mampu untuk tumbuh tinggi. Nah, kalau penyakit-penyakit ini kita selesaikan, mencapai pertumbuhan di atas 7% itu bukan sesuatu yang sulit. Jadi persoalannya adalah bagaimana kita menyembuhkan dulu, menyehatkan dulu perekonomian kita agar supaya perekonomian kita bisa bergerak, ya, beraktivitas ekonomi kita secara optimal, secara sesuai dengan kemampuan kita. Oke, pertanyaan yang sama kepada Pak Eko, apakah Anda juga cukup optimistis bahwa Indonesia bisa mencapai pertumbuhan 7%? Bahkan tadi Pak Peter mengatakan bahwa sebetulnya Indonesia bahkan memiliki potensi hingga di atas 10%, tapi nyatanya kondisi perekonomian Indonesia saat ini tengah sakit. Nah, lalu terobosan atau langkah-langkah apa yang diperlukan untuk menyehatkan kembali perekonomian Indonesia supaya bisa mencapai target di kisaran 7% ini, Pak Eko? Ya, secara historis sebetulnya ketika era Orde Baru kita mampu mencapai pertumbuhan ya 7-8% itu bukan hal yang sulit ya waktu itu. Tapi memang ya sisi pesimisme itu muncul karena selama era reformasi pertumbuhan kita nggak pernah mencapai 7% ya dalam tahunannya begitu. Ini yang membuat kemudian ya masyarakat berpikir realistis saja kan kira-kira begitu. Dan kalau bicara pesimisme sebetulnya yang memulai pesimisme adalah pemerintah ya. Karena pemerintah itu menjanjikan dulu ketika kampanye target pertumbuhan ekonomi juga 7%. Nah setelah itu kemudian dalam setiap asumsi makro itu dibikin pertumbuhan yang hanya 5%-an. Dan realitanya memang kita hanya bisa tumbuh 5%-an sejauh ini. Nah salah satu, benar banget tadi salah satu yang disebutkan oleh Pak Peter bahwa problem utamanya adalah investasinya mahal begitu ya. Jadi investasi di Indonesia sangat mahal. ICOR kita sekarang ya 6,25 ya, dan sebelumnya itu katakanlah dalam periode non Covid itu sekitar 6,7. Jadi harus ada upaya ekstra begitu menyembuhkan tadi yang dibilang sakitnya tadi ya. Sakitnya itu
cukup kompleks ini Mbak Sasa ya, dari mulai korupsi ya, terus kemudian juga ada aspek yang lain adalah keterbatasan infrastruktur ya, dan juga perizinan ya yang ya makan waktu lama dan lain-lain begitu. Jadi aspek-aspek yang sebetulnya kalau kemudian kita coba atasi ya, ini akan menjadi salah satu apa ya, pendorong optimisme lah gitu ya untuk bisa tumbuh 7%. Walaupun saya sendiri juga melihat ya secara realistis dalam 5 tahun ke depan bisa rata-rata 7% memang agak berat ya kalau menurut saya begitu. Kenapa? Karena tadi nggak ada pengalaman kita selama reformasi bisa tumbuh 7% gitu ya. Dan ketika upaya-upaya yang akan dilakukan nanti ya tidak jauh beda dengan yang sudah ada di pemerintahan saat ini, tentu akan sangat sulit ya kita bisa membayangkan kita bisa tumbuh 7% begitu. Ini ya ini realistis saja sebetulnya melihat kondisi-kondisi terakhir ekonomi kita yang memang tidak tumbuh 7% begitu.